Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Radian. Dan hari ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari para teman-teman yang ada di media sosial ya. Kebetulan kemarin tuh sempat ada yang tanya gitu, Mas, online shop saya di Instagram tuh sepi banget akhir-akhir ini, kenapa ya gitu. Nah, daripada saya jawab cuman buat satu orang gitu ya, mending saya bikinin videonya aja sekalian gitu. Sebetulnya ini udah ada di Instagram juga, tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka nonton lewat video, nah ini saya buatkan versi videonya gitu ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah penyebab kenapa online shop kamu di Instagram sepi. Entah itu sepi order, ya ini konteksnya sepi order sih memang. Jadi buat teman-teman yang kira-kira mengalami masalah yang sama gitu ya, mungkin bisa nonton video ini sampai habis. Pembahasannya kita akan kupas selengkap mungkin gitu ya, apa aja kira-kira penyebabnya gitu. Yuk kita mulai. Yang pertama yang bikin orderan teman-teman sepi di Instagram adalah produk yang buruk. Nah ini fatal banget sih. Kalau misalnya udah punya produk yang jelek gitu ya, orang-orang yang beli, terutama yang beli sih, orang-orang yang beli nggak akan melakukan repeat order, itu udah pasti, karena um, mereka akan belinya cuma sekali doang gitu loh. Ketika ngelihat produk yang datang begini gitu ya, terus kitanya juga nggak ada respon ketika merekanya komplain atau lagi keberatan gitu ya, ya udah gitu, mereka ibaratnya ya udahlah, nggak apa-apa deh, ikhlasin aja gitu ya. Misalnya udah beli ini sekali, tapi yang ntar aku nggak beli lagi di situ gitu. Nah, kalau cuma di situ aja sih nggak masalah ya. Yang bahayanya adalah ketika dia itu justru ngasih tahu ke teman-temannya yang lain bahwa online shop kita itu produknya jelek gitu loh. Nah ini yang jadi masalah, karena nggak cuma satu orang nanti yang nggak jadi beli gitu ya. Orang-orang yang sebelumnya kepengen beli terus tahu ada yang bilang kayak begitu, akhirnya nggak akan jadi beli, teman-teman. Nah ini yang patut dihindari gitu ya. Kenapa teman-teman tuh mesti jual produk yang memang kualitasnya bagus gitu. Produk yang jelek tuh juga bisa karena penjelasan kita yang memang terlalu melebih-lebihkan, bisa juga sih. Jadi sebetulnya produknya cuman, misalnya nih dalam skor gitu ya, kita kasih skor, misalnya produknya aslinya ada di angka 6 atau 7 gitu. Tapi ketika kita ngejelasin ke orangnya, produknya itu jadi 8 sampai 9 gitu. Oh, orang kan jadi kebayang, oh nanti aku dapat produk yang skornya 8 sampai 9 nih. Terus ketika sudah sampai produknya, ternyata produknya cuman senilai 6 sampai 7, ya kecewa dong mereka dong, dianggap jelek dong, karena ekspektasi mereka nggak sesuai sama dengan kenyataan gitu ya. Nah itu juga yang patut teman-teman perhatikan, karena jangan sampai promosi ke orang itu bisa dibilang gimana ya, ngebohongin gitu ya, jangan sampai kayak begitulah. Jadi sebisa mungkin bungkus penawarannya sedekat mungkin dengan produk yang kita jual. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi kan, produknya 6 atau 7 gitu ya nilainya. Nah, penawarannya itu ya mungkin 7 sampai 8 gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh jaraknya gitu. Jadi kitanya juga enak kalau misalnya mereka komplain atau mereka keberatan gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama yang menjadi penyebab orang nggak mau repeat order, nggak mau online shop kita itu sepi, adalah produknya jelek. Terus yang kedua adalah pelayanan yang buruk. Nah ini udah double sih, double kill ya ibaratnya. Jadi orang tuh kan beli gitu ya di online shop manapun, pengennya dilayanin secara maksimal gitu ya. Orang tuh pengen ya kayak di offline lah ke pelayanannya gitu ya, dilayanin, ditanyain kayak gimana maunya, kayak gitu lah pokoknya ya. Nah, kita sebagai penjual, sebagai seller di online shop tuh sudah seharusnya ngasih pelayanan yang memang 100% gitu buat mereka. Tapi kadang-kadang tuh ada aja seller-seller yang memang dalam tanda kutip males gitu ya, males ngelayanin, karena mungkin si typical buyernya sendiri udah kelihatan, oh ini orang-orang yang kayak begini nih, orang-orang yang cerewet, orang-orang yang egois, orang-orang yang pengennya cari murahnya doang gitu ya. Ada yang kayak begitu. Kalau misalnya teman-teman tuh udah sering ngelayanin orang gitu ya, bisa kebaca tuh karakternya. Oh, orang ini
enak nih dilayanin karena udah ngerti apa aja produknya, terus tahu gimana belanja online shop tuh teknisnya atau sistemnya kayak begitu ya. Ada juga yang memang perlu diedukasi, memang mau beli duitnya ada, perlu diedukasi, dia mesti dijawabin pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga ada yang memang iseng doang gitu, ada yang kayak begitu. Nah, salahnya adalah kadang-kadang tuh kita pukul rata aja gitu, semua orang nggak bisa beli gitu ya. Nah, akhirnya orang yang beneran mau beli gitu ngerasa dilayanin dengan buruk gitu, padahal kan memang kitanya aja yang terlalu cepat mengambil kesimpulan kepada karakter si orang ini gitu loh. Padahal kita juga harus tahu gitu gimana caranya mentreatment orang-orang yang bisa kita kategorikan sebagai orang yang bisa beli, orang yang iseng, dan orang yang mau beli tapi nggak ada duitnya gitu ya. Nah, itu perlu inilah ya, perlu diasah skill kita kayak begitu. Kalau kita ngasih pelayanan jelek, mungkin mereka bakalan beli mungkin, tapi mereka cuma beli sekali doang gitu, nggak ada repeat order lagi ya, karena dilayaninnya dengan jelek gitu. Apalagi kalau misalnya after salesnya nggak ada. Jadi ini nih yang sering terjadi biasanya di marketplace sih. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ada marketplace yang memang punya after sales support yang bagus gitu. Saya sendiri jarang banget ya belanja di marketplace gitu. Biasanya nih kalau misalnya ada si buyer yang protes gitu ya, biasanya nggak akan ditanggepin sama si penjualnya gitu, karena memang mereka nganggapnya ya udah, kalau misalnya mereka udah terima barang ya udah selesai urusan kita gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, karena saya mainnya di media sosial gitu ya, di Instagram, jadi after sale support itu penting banget. Jadi jangan sampai orang itu beli terus nggak ada lagi tindak lanjut dari kitanya gitu. Jadi biar orang nggak ngerasa dilayani dengan buruk, sediakan after sale support yang bagus gitu, dan kadarnya harus sama antara ketika dia pertama kali beli gitu ya, dan pertama kali datang ke chat kita gitu, dilayaninnya sama persis dengan ketika dia sudah terima barang kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka komplain, kalau misalnya mereka protes gitu, kenapa barangnya rusak segala macam, layanilah seperti ketika pertama kali dia datang gitu. Jadi terima komplainnya dia, terus sediakan garansi kalau misalnya ada ya. Kalau nggak ada ya udah gitu, minta maaf aja, nggak masalah juga kan. Toh barangnya udah dibeli, nggak bisa dibalikin juga gitu. Kita juga udah ngasih tahu nggak ada garansinya gitu. Kalau misalnya mereka protes ya apa boleh buat gitu ya. Kecuali mereka memang mau order lagi gitu, order ulang dengan diskon misalnya. Nah, bisa jadi kayak begitu. Tapi intinya adalah seburuk apapun pelanggan yang datang, sejelek apapun kualitas leads yang masuk ke dalam chat kamu, jangan sampai orang merasa dilayani dengan buruk. Nah, itu intinya. Tipsnya nih, kalau misalnya teman-teman mau ngelayanin pelanggan, pastikan dulu mood teman-teman tuh bagus. Dalam arti ibaratnya gimana ya, pastikan hatinya seneng dulu deh. Mau apapun nanti leads yang masuk gitu ya, seneng dulu gitu, bawaannya moodnya bagus, moodnya happy gitu ya, 100% lah moodnya happy. Jadi ketika ngelayanin pelanggan gitu, sejelek apapun kualitas leads yang masuk, teman-teman tetap melayaninya dengan senang hati gitu. Jadi vibes itu apa ya bahasa Indonesianya ya, auranya mungkin bisa dibilang kayak begitu. Aura happy-nya itu terbawa sampai ke si pelanggan juga gitu loh. Jadi mereka tuh ibaratnya merasakan kita tuh melayani mereka dengan senang hati gitu loh, menerima mereka dengan senang hati, apapun nanti keputusan akhirnya gitu ya. Meskipun mereka nggak jadi beli gitu ya, nggak masalah, tapi kita udah berusaha melayani mereka seprofesional mungkin gitu. Tips dari saya sih, kalau misalnya pengen moodnya terus bagus, lakukan hal-hal yang menyenangkan dulu sebelum jawab leads-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya ada leads datang nih, tapi hati lagi galau misalnya gitu ya, atau mungkin lagi lapar, nah makan dulu, seneng-seneng dulu, bikin moodnya balik lagi gitu ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dulu, baru layanin dia gitu. Nggak apa-apa deh slow respon, nggak masalah, tapi
kitanya juga happy ngelayanin dia gitu, daripada kita fast respon tapi ternyata mood kita lagi rusak gitu ya, lagi hancur, nanti akan kebawa juga sama ke pelanggannya gitu, ini orang ngelayaninnya kok gini banget gitu ya, kok jelek banget, kok ketus banget, judes gitu ya. Aduh, itu udah branding yang jelek lah gitu kalau misalnya dilayanin kayak begitu ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati juga. Terus yang keempat adalah kontennya nggak menarik. Nah, ini yang apa ya istilahnya, yang sering banget diremehkan gitu. Banyak Instagram marketer tuh ngerasanya kalau misalnya sudah upload konten tuh bagus-bagus aja gitu. Bagusnya menurut siapa nih? Menurut kamu atau menurut si pelanggan gitu? Itu perlu digali dulu gitu, karena gak semua yang menurut kita bagus tuh menurut pelanggan juga bagus gitu. Jadi kita mesti trial and error dan banyak-banyak testing lah kayak begitu ya. Misalnya nih akunnya memang katalog doang gitu, kita nggak bisa berharap orang-orang langsung datang ke akun kita tanpa ada sumber traffic yang lain, iklan misalnya, atau mungkin paid promote, atau mungkin apalagi ya paid promote dari akun publik misalnya kayak begitu ya. Itu sih. Jadi karena katalog itu kalau menurut saya agak membosankan ya untuk dilihat gitu. Orang-orang yang follow akun katalog tuh cuman orang-orang yang mungkin akun Instagramnya nggak terlalu aktif, tapi dia pengen kalau misalnya suatu saat mereka pengen beli gitu ya, mereka ingat, oh aku pernah follow akun ini nih, nanti aku coba cek gitu ya. Nah itu yang jadi ininya gitu. Orang yang beli itu nggak mesti follow teman-teman. Jadi kalau misalnya kontennya itu udah jelek gitu ya, udah nggak menarik gitu ya, fotonya monoton, sudut pandangnya sih itu aja gitu ya, nggak ada variasinya, nggak ada ininya, orang-orang juga nggak akan tertarik gitu, ngelihat aja udah males apalagi mau follow gitu ya. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya bikin konten, banyakin variasinya. Kalau misalnya cuma satu jenis aja gitu ya udah nggak apa-apa, bisa divariasikan, misalnya produknya dipegang pakai tangan, besok nanti difoto di pasir misalnya, atau besoknya lagi mungkin sama foto endorser misalnya begitu. Nah jadi kan itu variasinya banyak dan nggak monoton gitu, meskipun produknya cuma satu gitu ya, tapi ada banyak sudut pandang yang bisa ditampilkan gitu. Jadi orang tuh ngeliat, oh ternyata produk ini tuh bisa juga ya dipakai untuk ini gitu, atau oh ternyata si selebgram ini pakai produk ini juga, aku mau pakai misalnya kayak begitu. Nah jadi kan kelihatan tuh angle-angle yang memang sebelumnya tidak terlihat oleh si followers, terus karena kita bisa nyari sudut-sudut yang memang belum diperlihatkan gitu ya, jadi orang-orang tuh oh menarik banget nih kontennya, beda-beda terus nih tiap hari, jadi orang penasaran nih kira-kira besok apa lagi ya kalau misalnya biar nggak lupa gitu. Nah itu yang jadi penyebabnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau misalnya akunmu katalog, jangan sampai kontennya monoton, targetnya salah atau yang nggak berkualitas. Nah ini yang terakhir nih penyebabnya, ini udah nggak bisa ditawar lagi sih. Gimana pun caranya, gimana pun tekniknya, gimana pun apa ya istilahnya, gimana pun strateginya gitu ya, kalau memang udah salah target market ya udahlah, nggak bisa diapa-apain. Salah target market itu simple aja gitu. Kalau misalnya orang-orang yang masuk atau orang-orang yang tanya ke platform kita atau ke akun kita, mereka nggak bisa beli gitu ya karena bilangnya kemahalan. Nah itu salah satu tandanya, biasanya mereka nggak punya daya beli. Kita nggak bisa nurunin harga kita untuk mereka, nggak bisa, karena semurah apapun mereka nggak akan beli gitu, karena mereka bukan target market kita. Jadi produknya misalnya 100.000 nih ya, terus orang-orang yang datang tuh daya belinya cuma 50.000, kita nggak bisa nurunin harga kita ke 50.000 gitu, nggak bisa, karena ketika kita nurunin mereka masih bilang mahal, pasti semurah apapun pasti akan bilang mahal, karena mereka nggak bisa beli gitu, nggak buat apa juga gitu ya. Jadi daripada kita harus memaksakan menjual dengan harga murah, lebih baik kita pindah marketnya atau sekalian pindah platform gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya jualannya di Facebook gitu, di Facebook kebanyakan orang-orang yang ngelihat itu justru bilang mahal, ya udah pindah ke Instagram deh, coba di Instagram, paksa gitu ya, nggak bisa desain paksa belajar, nggak bisa bikin konten paksa bikin konten, pokoknya lakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan biar ketemu target market yang pas gitu ya teman-teman. Ini buat teman-teman juga nih, kalau misalnya ini ya nggak punya kemampuan gitu ya belajar gitu, jangan sampai
nyerah gitu aja gitu, ya udahlah aku nggak bisa nih, udahlah berhenti aja. No 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 no. Kalau misalnya jadi bisnis online nggak bisa kayak begitu. Kalau memang mau serius di bisnis online, ya udah yuk, buka mindsetnya, buka ininya, buka apa ya istilahnya, buka mental blocknya gitu ya, biar berkembang gitu. Karena nggak bisa ngarepin dari orang lain tuh, nggak bisa, dari diri sendiri pokoknya yang mesti berubah gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Yang gratisan ada di deskripsi. Request materi tulis di kolom komentar. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar juga. Subscribe juga channel ini dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Kalau misalnya lagi ada diskusi tentang bisnis online dan sekitarnya dan Instagram marketing gitu ya, boleh dibagikan karena dia gratis. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.